Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah teman-teman, sekarang banyak sekali pembahasan mengenai transmisi ya. Apalagi transmisi CVT yang seringkali dibahas itu sering ambrol, sering putus belnya. Nah sekarang kita akan membahas transmisi ATI atau transmisi konvensional ya, bisa dikatakan. Mobil ini sendiri sebenarnya memiliki kekurangan yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang lain teman-teman. Nah jadi apa saja kelebihan dan kekurangannya? Simak terus videonya. Nah kita bahas terlebih dahulu kekurangan dari mobil transmisi ATI atau ATI konvensional ya teman-teman. Sebenarnya mobil ini memiliki kekurangannya, yaitu yang pertama, mobil ini pada saat perpindahan giginya dia sangat terasa teman-teman, karena mobil bertransmisi ATI memiliki gear-gear yang planetary gear seperti itu ya teman-teman. Jadi pada saat dia perpindahan transmisi atau perpindahan giginya dari satu ke dua, ketiga, keempat itu sangat terasa teman-teman. Berbeda dengan mobil bertransmisi CVT yang menggunakan bel. Jadi yang menggunakan bel tersebut tidak akan terasa pada saat perpindahan giginya teman-teman. Nah jadi pada saat kita ngegas ataupun kick down ini sangat terasa dud kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi itulah salah satu kekurangan dari mobil bertransmisi AT. Oke, kekurangan yang kedua mobil bertransmisi AT konvensional teman-teman, yaitu mobil ini pastinya lebih boros teman-teman dibandingkan dengan mobil CVT ataupun mobil manual sekalipun. Entah kenapa ya teman-teman ya, mobil transmisi AT ini lebih boros. Kita juga sudah membandingkan, waktu itu kita gunakan sebut saja ya Brio yang CVT. Itu memang sisinya ini lebih besar, akan tetapi lebih terasa boros teman-teman dibandingkan dengan mobil bertransmisi CVT. Sebut saja seperti Xenia ataupun Avanza yang sudah menggunakan CVT, ataupun Honda BR-V yang sudah menggunakan CVT, itu lebih hemat dibandingkan dengan mobil Terios yang sudah menggunakan transmisi AT konvensional. Nah, untuk kekurangan yang ketiga, pastinya teman-teman mobil bertransmisi AT ataupun Matic, baik CVT dan AT konvensional, itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan mobil bertransmisi manual. Nah, teman-teman, jadi kenapa itu lebih mahal? Karena mobil bertransmisi Matic, baik yang CVT ataupun bertransmisi AT konvensional, itu lebih banyak menggunakan komponen-komponen pada transmisinya, berbeda dengan mobil bertransmisi manual. Karena apa? Karena mobil transmisi Matic ya teman-teman, kita nggak perlu lagi capek-capek nginjek kopling ataupun ganti tuas posisi giginya, karena dia sendiri yang akan otomatis mengubah gigi-gigi tersebut teman-teman. Nah jadi yang kita santai tersebut, lebih nyaman tersebut, lebih nggak capek tersebut, kita harus bayar dengan harga yang lebih mahal teman-teman, yaitu harga mobil Matic baik CVT dan AT itu pasti lebih mahal dibandingkan mobil manual. Jadi kita harus bayar capeknya kita itu, enaknya kita itu kita harus bayar dengan komponen-komponen yang lebih dibandingkan dengan mobil manual pada mobil Matic. Jadi itulah kenapa mobil transmisi Matic lebih mahal pastinya dibandingkan dengan mobil manual. Nah, kekurangan yang keempat dari mobil bertransmisi AT, yaitu teman-teman mobil ini untuk responnya lebih lama teman-teman dibandingkan dengan mobil manual. Karena apa? Karena mobil Matic ya seperti AT ini, dianya membaca terlebih dahulu pada saat kita kick down, dia baca dulu komputernya atau ECU-nya teman-teman, kira-kira gigi mana yang tepat untuk dijalankan. Nah, sedangkan kalau misalnya mobil manual, itu pastinya kan yang mengontrolnya itu manusia itu sendiri atau pengemudi itu sendiri. Jadi bisa lebih cepat untuk responnya. Misalnya kita mau nyalip. Nah, mau nyalip mobil bertransmisi AT seperti ini, dia lebih lemot teman-teman. Nah, wajar saja jika mobil ras ataupun Terios seringkali dikatakan oleh orang-orang ya, ini lebih lemot teman-teman, apalagi yang Matic-nya. Ya, memang itu kenyataannya teman-teman. Karena mobil bertransmisi AT seperti ini, dia harus ngebaca dulu gigi mana yang pas untuk dijalankan teman-teman ya. Berbeda dengan mobil yang bertransmisi manual, yang manusia itu sendiri ataupun pengemudinya sendiri yang langsung bisa mengubah gigi 2 atau gigi 1 ataupun bahkan gigi 3 itu bisa langsung diubah. Nah, makanya mobil bertransmisi ATI seperti ini dia lebih
responnya lebih lama dibandingkan dengan mobil bertransmisi manual. Nah, untuk kekurangan nomor 5, teman-teman. Nomor 5 sebenarnya kita juga bingung, apalagi kekurangan dari mobil bertransmisi AT ini, teman-teman. Kekurangannya kalau yang kita dapat itu 4 tadi. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mendapati kekurangan yang kelima, bisa komen di kolom komentar. Nah, kita langsung saja nanti masuk ke kelebihan dari mobil transmisi AT. Oke, kita akan sekarang membahas kelebihan dari mobil bertransmisi AT dibandingkan dengan CVT ataupun mobil manual. Jadi yang pertama, kelebihan dari mobil AT dibandingkan dengan mobil CVT, teman-teman, pastinya durabilitasnya lebih baik dibandingkan dengan mobil CVT. Karena mobil bertransmisi AT ini, dia menggunakan seperti yang saya katakan tadi, dia menggunakan planetary gear. Jadi, dia tidak menggunakan bel seperti pada transmisi CVT. Nah, banyak sekali kasus-kasus di YouTube, teman-teman ya. Mobil CVT itu ambrol ataupun putus bel CVT-nya. Di kilometer mungkin 90-an ke atas atau bahkan di 70 ribuan ada yang sudah belnya putus, teman-teman. Nah, sedangkan untuk kasus mobil transmisi AT ini sangat jarang sekali ditemui dengan kilometer yang masih di bawah 100 itu sudah rusak. Nah, walaupun dia pun rusak, mobil bertransmisi AT ini, teman-teman, untuk penggantian ataupun perawatannya itu tidak semahal dengan mobil CVT yang sekali langsung banyak ya diperbaiki. Sedangkan mobil bertransmisi AT ini hanya ada bagian-bagian yang bisa diganti per bagian, tidak harus diganti segelondongan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi mobil bertransmisi AT ini pastinya lebih badak ya, ataupun durabilitasnya lebih baik dibandingkan dengan mobil bertransmisi CVT. Nah, kelebihan yang kedua, teman-teman, kalau yang pertama tadi durabilitasnya lebih tinggi ya dibandingkan CVT. Nah, pastinya yang keduanya untuk biaya perawatannya akan lebih murah dibandingkan dengan mobil CVT, teman-teman. Karena durabilitasnya yang cukup badak ya, teman-teman, transmisi AT dibandingkan CVT, makanya biaya perawatannya akan semakin lebih hemat, teman-teman, ataupun bisa lebih lama ini mobil untuk bertahannya transmisinya, teman-teman. Nah, kelebihan yang ketiga, teman-teman, kalau tadi kita bilang durabilitasnya yang cukup badak ya, teman-teman. Jadi sebelumnya kita gunakan Honda ya dengan bertransmisi CVT, itu kita agak hati-hati, teman-teman, pada saat kita menggunakannya. Karena apa? Banyak sekali isu-isu yang bilang mobil CVT itu nggak bisa dibejek, mobil CVT jangan dibawa ngebut, mobil CVT nggak cocok untuk balap. Nah, jadi mobil bertransmisi AT ini lebih enak kita ngebejeknya, teman-teman. Kita juga nggak takut-takut untuk ngebejeknya, berbeda dengan mobil CVT ya. Jadi kita takut-takut waktu ngebejeknya karena ada isu-isu tersebut. Nah, jadi mobil AT ini kita lebih enak, bawa ngebut juga enak, kita nggak was-was, teman-teman. Kita mau kick down, kita mau apa ya, kita mau nanjak, kita juga lebih nggak terlalu worry ya, nggak terlalu khawatir untuk membawa mobil ini ke medan-medan yang ekstrim. Karena durabilitasnya dari segi AT juga sudah kuat, dan juga dari segi penggeraknya juga sudah it's okay, dia menggunakan RWD. Nah, jadi mobil bertransmisi AT bisa dikatakan kita lebih no worry pada saat kita menggunakannya, agak sedikit gila ya, teman-teman, yang ngebejek dan lain-lain. Oke, demikianlah kelebihan dan kekurangan mobil dengan transmisi AT, teman-teman. Sebenarnya kita kembali lagi ke fungsi kita, teman-teman. Kalau mau nyaman itu ambil CVT. Kalau mobil AT seperti ini, automatic AT konvensional ini, pastinya tidak lebih nyaman dibandingkan dengan mobil bertransmisi CVT. Karena apa? Karena mobil bertransmisi AT seperti yang saya jelaskan tadi pada kekurangannya di nomor 1, dia ini lebih terasa, teman-teman, pada saat perpindahan giginya. Berbeda dengan mobil CVT yang lebih nyaman, tidak ada rasanya pada saat perpindahan gigi. Pada saat kickdown dia nggak ada terasa perpindahan giginya, teman-teman. Jadi mobil AT pastinya lebih tidak nyaman dibandingkan dengan mobil CVT. Nah, selain itu, mobil CVT kebalikannya, dia lebih mendapatkan kenyamanan, akan tetapi ada beberapa kekurangan yang kita sebutkan tadi. Nah, mobil AT juga memiliki kekurangan seperti yang kita jelaskan tadi.
Nah, jadi kembali lagi teman-teman maunya pakainya mau pilih durabilitas ataupun mau memilih kenyamanan. Itu kembali lagi pada pilihan masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen.